Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi topik 1 pada mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum. Dengan anggota kelompok Ega Karisma, Rizaldi, Rizky Ferdianto, Ulfatri Wahyuni, dan Yustika. Pertanyaannya, jelaskan secara rinci tentang prinsip fleksibilitas dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Serta, rumuskanlah prinsip fleksibilitas kurikulum di salah satu sekolah. Prinsip fleksibilitas terbagi atas 3. Yang pertama, fleksibel terhadap latar belakang dan kemampuan peserta didik. Yang kedua, fleksibel terhadap kondisi regional. Yang ketiga, fleksibel terhadap waktu dan tempat. Dalam 3 bahasan ini, maka setelah selesai kami akan membahas implementasinya dalam suatu sekolah. Prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas, sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan, untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada yang tidak terprediksi saat kurikulum itu dirancang. Nah, prinsip fleksibilitas ini terbagi atas 3. Yang pertama, fleksibel terhadap latar belakang dan kemampuan peserta didik. Yang kedua, fleksibel terhadap kondisi regional. Dan yang ketiga, fleksibel terhadap waktu dan tempat. Yang pertama, fleksibel terhadap latar belakang dan kemampuan peserta didik. Peserta didik memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi yang dimiliki oleh peserta didik. Dilihat dari latar belakang peserta didik yang berbeda ini dilihat dari kemampuan ekonomi, sosial, dan keberadaan dari peserta didik tersebut. Nah, jadi dari latar belakang peserta didik ini menjadi acuan untuk pembentukan atau mengembangkan kurikulum yang akan diterapkan. Nah, dalam pengembangan kurikulum ini harus dilihat juga latar belakang dari tempatnya bagaimana kemampuan peserta didiknya. Nah, jadi dalam pengembangan kurikulum harus disesuaikan juga dengan kemampuan peserta didik, baik yang kemampuannya rendah, sedang, dan tinggi. Dengan tujuan proses pembelajaran yang dilakukan dapat diterapkan dan dapat menjadi acuan bagi peserta didik nantinya. Oke, selanjutnya kurikulum itu dirancang fleksibel terhadap kondisi regional. Nah, kita tahu bahwa Indonesia itu luas banget ya. Ada banyak daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke. Ada banyak regional. Nah, setiap regional atau daerah itu tentu mempunyai karakteristik tertentu ya, baik karakteristik alamnya, kemudian sarana dan prasarananya, juga kultur sosial budayanya. Nah, dengan kurikulum itu dirancang fleksibel, perbedaan regional itu, perbedaan karakteristik, perbedaan budaya itu bukan lagi jadi penghalang dalam menerapkan kurikulum, melainkan kurikulum itu dirancang bisa beradaptasi dengan kondisi regional tempat tersebut. Nah, untuk poin nomor 3, fleksibel terhadap waktu dan tempat. Ini memiliki makna bahwa sebuah proses pembelajaran tidak terbatas pelaksananya berdasarkan waktu dan tempat yang sudah direncanakan oleh sekolah, melainkan dapat dilaksanakan dalam waktu dan tempat yang berbeda. Contohnya, pada masa pandemi kemarin, siswa dan guru melakukan proses pembelajaran secara daring menggunakan Zoom, Google Meet, dan semacamnya. Nah, saat menggunakan Zoom, siswa berada di rumahnya masing-masing, begitupun dengan guru. Jadi di sini dapat dilihat bahwa tempat tidak menjadi hambatan dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, untuk waktu, bisa saja nanti proses pembelajarannya dilaksanakan berdasarkan kelompok. Jadi dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang dimana siswa bisa melaksanakan diskusi kelompoknya di luar jam sekolah. Bisa saja nanti setelah pulang sekolah atau ketika setelah Isya,
menyesuaikan dengan kondisi siswa, kapan mereka bisanya. Jadi di sini dapat ditarik kesimpulan dari poin nomor 3 ini, ketika proses pembelajaran fleksibel terhadap waktu dan tempat ini lebih bisa menyesuaikan dengan kondisi yang dialami dan ada pada lingkungan sekolah tersebut, sehingga proses pembelajaran tetap bisa berlangsung tanpa adanya hambatan. Salah satu implementasi kurikulum Merdeka yaitu di Sekolah SMA N1 Tilatang Kamang, di mana mereka melaksanakan proyek profil Pancasila. Peserta didik mengadakan gelaran hasil karya yang mengusung kearifan lokal. Mereka menampilkan tradisi adat Pasambahan, Maleke, Enggala, dan Membalah Talam yang merupakan tradisi masyarakat Negari Kota Tangga Kecamatan Tilatang Kamang. Itu daerah sekitar sekolah. Implementasi ini menunjukkan bahwa kurikulum saat ini dapat secara luas dan fleksibel disesuaikan dengan kebudayaan regional yang berkembang. Pergelaran budaya ini tidak harus juga dilaksanakan oleh sekolah yang berada di regional lain, seperti yang sekolah yang berada di Pulau Jawa tentu dapat menyesuaikan dengan tradisi masyarakat di sana.